Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang selamat bertemu kembali di pertemuan 9. Di sini saya akan membahas mengenai masalah model bisnis open source, ya. Nah, di sini ada tujuannya. Nah, di sini ada tujuannya itu mampu memahami apa sih model bisnis pada software proprietary atau open source gitu ya. Nah, di sini ada tujuan khususnya. Kemudian di sini ada model. Nah, di sini ada model bisnis ya, di mana produk properti atau closed source, kemudian produk open source ya. Jadi dia berbanding naik ya istilahnya ya. Jadi dia saling menekan gitu ya. Ini menekan, ini menekan gitu. Nah, dan di sini kita bisa lihat bahwa sekarang lagi marak-maraknya untuk produk open source. Yang lagi turun-turunnya banget yaitu produk dari closed source gitu ya. Oke. Nah, di sini ada model bisnis proprietary. Ya, kita lihat Windows. Kalau Windows pasti ada lisensi ya. Terus biaya garansinya, kemudian upgrade-nya biayanya berapa, kemudian biaya pelatihan, kemudian instalasi, technical support, maintenance, upgrade. Nah, ini pasti ada di open source gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah membahas bahwa open source itu nggak hanya free digunakan, tapi ada yang free, benar-benar free, full diberikan, ada yang hanya instalasi doang, ada yang full tapi menggunakan lisensi, dan banyak banget modelnya ya. Nah, di sini ada model bisnis open source ya. Nah, kita lihat di sini ada kompetensi base, kemudian ada widget hosting, ada distribution, ada aksesori. Oke, kita lihat dari kompetensi base. Nah, kompetensi base itu apa sih? Nah, kompetensi base itu adalah jasa berbasis kompetensi di bidang open source tanpa punya produk sendiri, yaitu jasa sistem, support, integrator, training, dan lain-lain. Nah, kemudian distribusi, yaitu ya kita udah jelas ya distribusi bahwa bagaimana sih dia cara menjualnya gitu ya. Kemudian servicesnya, pelayanannya seperti apa gitu kan. Nah, di sini ada contohnya Red Hat yang menjual paket distribus Red Hat interface Linux dalam bentuk DVD, termasuk jasa dukungan teknis meskipun software di dalamnya open source gitu ya. Jadi Linux itu open source tapi dia menciptakan CD. Ya, orang pasti berbeda-beda gitu ya. Ada yang bisa menggunakan hardware, ada yang bisa menggunakan software gitu ya. Jadi mereka juga menyediakan dalam bentuk DVD. Merek Red Hat tidak free sehingga tidak dapat dijual oleh pihak lain tanpa izin Red Hat. Nah, catatannya karena Red Hat menjual merek, ada pengembang yang membuat turunan Red Hat, salah satunya adalah distro Linux CentOS. Oke, kemudian di sini ada widget hosting. Ya, nah widget hosting ini misalnya disebut dengan hardware gitu ya, yang berisikan software open source yang disebut dengan hosting. Contohnya IBM yang menjual hardware server berisi Linux, kemudian Google, Motorola, Samsung, Huawei, Axio, Imo, dan vendor Android lainnya yang menjual HP tablet berisi sistem operasi Android. Aksesori, ya datakannya aksesoris ya berhubungan dengan majalah, kemudian buku-buku tentang produk open source, t-shirt, topi, dan lain-lain. Oke, ini referensinya. Oke, terima kasih. Nah, ini tugasnya. Silakan Anda temukan satu produk proprietary saja, satu saja ya. Kemudian Anda cari model bisnis seperti apa sih dari poin-poin di bawah ini. Nah, lisensi. Misalnya Anda contoh ngambil open source apa, kemudian Anda lihat lisensinya kayak gimana. Kemudian kompetensi base-nya seperti apa, widget hosting-nya seperti apa, distribusinya seperti apa, aksesorinya seperti apa, instalasi kayak gimana, dan biayanya apa aja gitu yang harus dikeluarkan. Untuk ada biaya pelatihan, biaya upgrade, biaya apalagi istilahnya lisensinya gitu. Bukan lisensi ini dalam bentuk hal biaya, tapi lisensi seperti apa sih lisensinya berikut dengan biayanya di sini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Silakan dikerjakan tugasnya dan diupload ke e-kampus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.